baru direkam. Dari tadi kemana, Pak? Ini komponen buku ajar atau buku siswa. Ya. Ada yang mau nanya, Bu Latifah, silakan. Kepencet apa mau nanya? Oh, kayaknya kepencet, ini nggak mau nanya nih. Biasanya raise hand itu mau nanya gitu. Baik. Ini ada tujuan pelajaran. Ya, isi bukunya di dalam babnya ada materi, ada apersepsi. Apersepsi tahu Bapak Ibu ya? Apersepsi, ada materi yang disajikan, misalnya dalam bentuk anaknya bisa mengamati. Berarti di situ ada gambar bisa. Menyimak berarti ada tulisan. Bertanya, bercerita berarti ada kolom yang membuat anak-anak bisa bertanya, bisa bernyanyi, menggambar, mencoba, berlatih, berdiskusi, macam-macam. Jadi rubliknya itu macam-macam. Yang penting aktivitas anak ada. Terus materi yang disajikan dalam bentuk teks tidak murni harus berbentuk teks, tapi juga harus boleh berbentuk gambar. Nah, nanti presentasinya gambarnya. Nah, untuk tingkat SD ya, kalau menulis itu menggunakan sapaan kalian. Contohnya apa contohnya? Misalnya yang Bapak Ibu mau tulis itu tentang apa namanya? Asmaul Husna Ar-Rahman misalnya. Apakah kalian mengerti tentang kasih sayang Allah? Nah, kalian menggunakan kata kalian. Apakah kalian sudah terbiasa membaca Asmaul Husna? Jadi itu. Jadi bahasanya interaktif, langsung nanya. Materi untuk kelas 1 dan kelas 3 usahakan temanya ada lingkungan diri, ya, terkait dengan kebersihan, terkait dengan apa namanya keluarga gitu ya. Nah, ini itu isinya. Bagian belakang itu ada refleksi. Kalau refleksi tahu Bapak Ibu ya? Refleksi ya. Refleksi itu 3 hal. Ungkapan. Hah? Apa Pak? Halo, refleksi itu apa? Ya, ungkapan pengalaman yang dirasakan secara langsung. Ungkapan pengalaman. Ya, boleh. Betul. Jadi refleksi itu bisa menanyakan hal-hal informasi tentang rasanya. Rasanya. Rasanya apa? Rasanya bagaimana waktu ditanya. Yang dua tadi, apa yang didapatkan? Pengalaman apa yang didapatkan? Peristiwa ya, Pak? Ya? Iya, peristiwanya apa itu? Oh, betul. Peristiwanya apa? Peristiwanya, perasaannya, nanti penerapannya, harapannya, itu seperti itu. Ya. Terus setelah itu apa? Setelah tahu perasaannya, tahu apa Peristiwanya. berikutnya, Pak? Refleksinya berikutnya apa? Next action, namanya tindak lanjutnya. Next action. Penerapan ya? Iya, jadi tidak cukup sampai di tahu rasanya, tapi usahakan ada next action. Lalu kamu bagaimana kalau sudah dapat seperti itu, gitu loh? Nah, dia next action namanya. Nah, sekarang selain ada komponen isi, refleksi, juga ada assessment. Assessment itu penilaian. Nah, usahakan penilaian itu adalah variatif. Jenis penilaian tulis, penilaian di buku kan tulis, Bapak Ibu ya. Apa Bapak Ibu yang kenal itu jenisnya apa saja? Coba. Pak, siapa saya panggil? Jenis-jenis penilaian tulis yang disajikan di buku, misalnya apa? Ibu Muhammad Basuki, apa yang Bapak Ibu tahu?
penilaian tulis misalnya bentuknya seperti apa? Oh, enggak. Pak Ali Moksin, apa Pak jenis penilaian tulis yang Bapak sudah selama ini pengalaman membuat atau menyajikan ke siswa? Pilkan, Pak, pilkan. Ya, apa? Pilkan pilihan ganda. Pilihan ganda, satu. Apalagi? Esai. Berdua. Isian. Isian singkat dan uraian ya. Uraian berstruktur. Ya, siapa lagi? Baru 3. Betul salah, uraian pernyataan betul salah. Benar dan salah. Salah, misalnya ya. Membuat pernyataan terus siswa milih ini benar atau salah. Terus apa lagi? Setuju dan tidak setuju juga sama, tuh Pak. Setuju tidak setuju itu ekuivalen, hampir sama. Ekuivalen ya. Salah. Betul salah ya. Ya. Menjodohkan. Ya, tuh kan udah 6 tuh. Teman selama ini baru pilihan ganda isian uraian, pilihan ganda isian uraian, pilihan ganda isian. Begitu mau ulangan anak-anak, aduh udah. Nah, jadi apalagi selain pilihan tadi menjodohkan. Apa ya? Apalagi mengelompokkan. Jadi nanti jenis soalnya itu berbagai macam, lalu peserta didik suruh mengelompokkan. Mengelompokkan berdasarkan apanya. Apa lagi? Ayo. Benar salah, menjodohkan. Yang hampir sama lagi adalah memasangkan, ya, mengurutkan. Masih banyak, Pak. Mengurutkan. Jadi cara menyajikan soal ayat Al-Qur'an bisa dipotong berdasarkan kalimat tapi tidak melepas makna, atau mengurutkan ayat. Mengurutkan kata atau mengurutkan ayat. Itu juga bagian dari varian. Nah, sekarang ditekankan kepada soal-soal berbasis literasi membaca. Dari mana sumbernya? Boleh dari berita, boleh dari kejadian yang nyata, boleh dari kisah-kisah inspiratif, tapi yang nyambung, yang sesuai dengan mata pelajarannya. Lalu dibuat pertanyaan seperti layaknya dulu waktu kita pernah ingat kayak di bahasa Indonesia itu loh Pak. Ada menyimpulkan kalimat, ada mencari, ada menemukan itu. Nah, itu nanti saya ada beberapa contoh soal itu. Oke. Juga pengayaan. Kalau ini saya kira udah tidak terlalu saya kira namanya pengayaan ya peserta yang memiliki nilai ketercapaian yang di atas rata-rata, ya pasti Bapak Ibu akan memberikan pengayaan ya, itu ya, saya kira itu. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ada ketentuan khusus. Kalau tadi ketentuan umum. Nah, sekarang ada ketentuan khusus. Khusus anak-anak SD. Karena kita ngajarnya di SD, Bapak Ibu, itu ada ketentuan khusus. Kemarin gini, Bapak Ibu, salah satu promosi buku, maaf ya, saya nggak sebut namanya nih. Salah satu promosi buku itu membandingkan buku pemerintah. Di antara promosinya, buku pemerintah itu banyak gambarnya, nggak ada isinya gitu. Nah, ya nggak apa-apa sih, itu namanya promosi. Tapi buku yang disandingkan pemerintah ini mengambil keragaman se-Indonesia.
Jadi alat ukurnya itu tidak ibu kota tertentu, provinsi tertentu, tapi harus harus melihat keterbacaan seluruh warga Indonesia dari barat, tengah, dan timur. Yang kedua, pedomannya ada khusus anak-anak kelas 1 khusus ada jumlah karakter huruf yang disajikan, gambar yang disandingkan, itu harus ada. Nah, karena itu wajar, jadi kadang-kadang kelihatan banyak gambarnya. Nah, ini misalnya nih. Ini kita punya aturan begini nih. Ini untuk kelas 1 nih ya. Siapa yang siap nulis kelas 1 nih? Yang lemparan dari TK ke kelas 1. Bu Riza Munawaroh, Muawanah siap nulis kelas 1 ya. Jadi siapa tahu nanti manfaat bukunya minimal buat anak sendiri itu, Bu, ya kan? Oke, pertamanya kan begitu dulu. Ibu zoom-nya 2 ya, Bu ya? Iya Pak, yang satunya kameranya nggak jelas Pak. Oh. Yang satu HP. Ini soalnya baterainya mau mati jadi palangan 2. Oh, keren Bu, usahanya maksimal. Baterainya itu sih Pak mau mati. Wah, keren, Jadi Bu. biar nggak ketinggalan. Nggih. Tapi mohon maaf nih Bu, saya ngomong dari hampir udah berapa jam setengah? Udah hampir 1,5 jam nih. 1,5 jam. 1,5 jam. Setengah Bisa jam. ketangkap nggak bahasa saya, Bu? Bisa, Pak. Oh ya. Insya Allah bisa. Nggak terlalu cepat Bapak Ibu ya? Santai. Ya, cukup. Enggak. Santai aja ya. Yang penting ada simulasi. Nih Bapak Ibu kalau nulis kelas 1 nih, ada aturannya tuh. Lebih banyak gambarnya daripada teksnya. Tuh. Jadi saya dulu waktu tinggal di Jakarta juga agak berpikir begitu, kok buku kok banyak gambarnya. Ternyata memang anak di ibu kota itu masuk ke SD sudah rata-rata 80% sudah bisa membaca. Setelah saya pindah ke daerah, terus saya sering ke studi banding, ternyata memang kan tidak TK. Mulai belajar itu di SD, betul nggak Bu ya? Kan banyak yang begitu. Nah, oleh karena itu ini mengakomodir beberapa peserta didik yang memang belum punya kesempatan belajar membaca lebih awal sebelum masuk sekolah. Yang kedua Bapak Ibu, makna gambar itu jauh lebih manfaat. Jadi makna gambar itu membuat anak-anak otaknya jalan. Jadi kalau Bapak ngunjukin gambar begini, gini nih, ini gambar apa? Ya. Itu anak itu berproses sehingga satu kelas itu jawabannya akan beragam. Oh, itu keren. Itu namanya proses berpikir. Lain dengan disajikan teks, semua kelas itu akan sama. Contoh teks nih. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dah. Sampai situ informasinya sama. Tapi begitu dilihatkan gambar langit dan bumi, gubrak. Langit dan bumi disajikan ke anak-anak begini, satu kelas bisa punya konsep yang berbeda-beda. Ada yang bilang gambarnya bagus banget. Ada yang bilang itu yang membuat siapa? Ada yang bilang itu langit dan bumi yang menciptakan siapa? Itu yang bilang birunya saya suka. Ada yang bilang oh saya senang warna kuningnya. Luar biasa. Tuh, manfaat dari gambar. Ini ada pembanding menyebutkan begini. Oh, isinya gambar. Oh, gambar itu sejuta makna. Nih, Bapak Ibu, tahap pertama buku ini di kelas 1 itu susunannya kalau di sini KVK, begini ada aturannya. Ya. Tuh. Terdiri 2 sampai 3 suku kata, maksimal sampai 5 tuh. Jadi kalau sampai 5 itu gimana? Sampai 5. Ya. Bu,
Farehatun sedang membaca, baru 3. Farehatun membaca buku 4. Farehatun membaca buku agama 5. Segitu Trok untuk kelas 1. Untuk kelas 1 segitu. Maksimal, tapi memang ada beberapa yang 8 kata. 8. Malah di sini disampaikan hanya 7 kalimat saja, 7 kata. Ya. Ini buku untuk kelas 2. Nah, sekarang untuk buku kelas 3. Gambarnya 50-50 tuh, tag dengan gambar 50. Terdiri 7 kata per halaman, maksimal 10 kata. Nanti Bapak Ibu coba bikin kalimat 10 kata ya. Ilustrasi gambar. Nah, ini kelas 3. Yang kelas 4 mulai banyak tag nih. Gambarnya 30. Buku teks bergambar 30-50. Ya kan? Kelas udah tuh. Ini 30-50 artinya 30 gambar, 50 tag untuk kelas 4 sampai kelas 6. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Ada. Nanti kalau nggak ada salurkan ke buku gurunya. Ada, Pak. Monggo. Iya. Ya, terima kasih Pak Soleh. Oke. Begini Pak, itu kan kalau kita menulis secara ideal ya Pak. Kalau dalam hal ini kita misalnya menulis, saya ulangi Pak, itu kalau menulis ideal kan semuanya harus tertata sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya Pak. Pertanyaannya begini Pak, itu apakah kita ketika menulis buku itu, kita semuanya harus menyiapkan gambar-gambarnya. Kalau di dalam buku teks pelajaran yang memang disusun oleh pusat perbukuan, memang itu kan di sana ada banyak tim ya Pak. Ada tim editor, ada ada kreatornya, ada penulisnya, ada atau penelaahnya. Apakah kita tetap harus istilahnya membuat buku secara sempurna dari sisi gambarnya, Pak? Apa kita hanya sekedar ilustrasi saja, ini gambar ini, nanti ilustratornya atau desainernya, desain itunya yang nanti mencarikan. Bapak Ibu, terima kasih Pak Supriyadi. Beta, Ada lagi nggak? Pak Ini Beta, terkait dengan Pak Beta. proporsi gambar dan bagaimana seideal mungkin menulis buku. Ya oke lah, nanti saya. Ada lagi nggak yang lain? Atau saya jawab dulu? Biar agak mudaan dikit Pak, buka peci. Gini, Ibu Anita dan teman-teman semuanya. Jadi, kalau mau menulis buku keagamaan. Nah, ini ada tulis keagamaan. Ya. Berarti agama apa aja? Agama Islam. Jenis-jenis buku tulis keagamaan, kalau mau dapat BSNP atau nomor mau sokosip lah dan sebagainya, itu harus melalui litbang Pak, peraturan sekarang gitu. Jadi buku-buku yang dijual di sekolah baik diterbitkan oleh mandiri penulis misalnya mau punya penerbit tersendiri nih, dia juga harus melalui penerbitnya harus melalui diserahkan dulu ke litbang. Mengapa? Ini gini Pak, sejarahnya. Buku agama ini ruhnya karakter Indonesia. Jangan sampai satu terpapar ajaran yang dilarang lah. Saya sebut pornografi, radikalisasi, ajaran-ajaran yang kebencian, itu muat dalam struktur penulisan buku pendidikan agama Islam, sehingga harus melalui litbang. Di sana akan dibaca dulu, yang penting keluar dari tag-tag yang berbau tag-tag yang berbau mendekati arah radikalisme, kekerasan. Luar biasa. Yang kedua, kalau Bapak Ibu mau menulis secara individu, ini
buku keagamaan ya Pak, buku keagamaan itu yang penting satu, penerbitnya pasti punya, kalau Bapak Ibu kepengen punya ber-SBN, itu penerbit pasti punya cara bagaimana bisa menerbitkan buku yang ber-ISBN. Nah, yang penting satu Bapak Ibu, nanti ada beberapa indikator supaya, setelah ini saya menyampaikan ada beberapa indikator supaya buku itu namanya layak dari sisi beberapa hal. Satu, dari sajian kontennya, dari infografisnya, dari tata bahasanya, dari layouternya, dari psikologi anaknya. Nanti akan saya secara detail akan sampaikan. Yang penting Bapak Ibu sekarang saatnya mencoba aja dulu, mencoba menulis dulu, just passion buku Bapak di mana. Tapi kalau menulis buku keagamaan itu harus melalui litbang, karena di sana akan dibaca dulu apa yang diharapkan lolos dari unsur-unsur yang mengandung apa namanya ya ujaran kebencian dan sebagainya. Sekarang kan harus dihindari persoalan itu. Baik Pak Supriyadi, jawaban saya bisa dipahami ya? Iya. Oh ya, tentang ilustrator. Bagaimana kalau Bapak Ibu seandainya ngambil gambar dari internet, itu yang penting pastikan gambar itu yang free. Sebenarnya ada beberapa gambar yang diprotek, nggak boleh. Pro ya Pak, yang pro. Ya, yang kedua, kalau ngambil dari internet, pastikan ada sumbernya. Wes. Sekarang gambar-gambar yang di internet juga ada yang diprotek, tidak boleh kena unsur plagiat, malah Bapak Ibu tertuntut repot. Mendingan gambar, kalau buku teks gambar sendiri, mendingan gambar sendiri, moto-moto aja. Saya dulu kalau mau nulis itu dulu awal-awal nulis itu suka bawa kamera, karena kamera HP kan tidak terlalu mendukung. Saya keluar hunting nyari gambar-gambar yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bikin dulu, dikotakin di buku gambar ini, kita cari gambar orang sedang bersalaman di depan masjid ya, kadang habis sholat Jumat saya dari jauh, habis sholat Jumat saya ngintai dari jauh, jebret tahu itu Pak ya. Oke, memang betul itu Pak. Selanjutnya silakan Ibu Riyanti, monggo. Bu Riyanti kepencet apa mau nanya? Apa terpencet tok? Nggak ada. Silakan Bapak Ibu yang lain barangkali mau nanya sembari saya minum. Atau mau nanya di chat juga boleh. Barangkali ada yang nanya. Sedang angin lumayan kencang, sinyal mipil hilang. Oh, kirain mau nanya Bu. Oke. Ada lagi? Ala mana tadi? Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Pak Bu Robiah mau nanya? Enggak, oke. Pak Ali Sotikin mau nanya? Enggak. Saya absen. Yang paling belakang nih yang Bu Izah mau nanya, Bu Izah? Enggak, oke. Tidak, cukup Pak. Nah, oke. Oke, lanjut. Oh, Pak Fandi, monggo. Di sekolah ya, Pak? Pripun, Pak? Dulu, Pak. Ya, silakan. Napa niki? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini saya mau tanya beberapa terkait tentang buku ya, Pak. Oke. Yang pertama, di sini kan, Pak Ampunten, saya kan baru di dalam dunia pendidikan, khususnya di dunia pendidikan SD. Siap. Gitu, Pak. Sebetulnya saya mau tanya terkait ini, Pak. Kalau semisal saya kan baru, terus gimana sih cara memulai menulis buku yang sudah kita tulis, tapi biar bisa diterbitkan seperti Bapak kayak gitu loh, Pak. Dari tahap awal sampai akhir kayak gitu. Itu kita harus kemana saja, Pak, kayak gitu. Satu. Harus Yang kemana? Oke. Ya, Terus. yang kedua, Tulis. selama ini kan saya melakukan pembelajaran. Terus kebetulan saya membuat modul atau buku sendiri, tapi saya mengacu ke buku-buku yang sudah ada, dalam artian kayak semisal semester ini dari dinas atau dari pemerintah sudah memberikan, lah saya olah lagi. Itu termasuk bagian dari plagiat tidak, Pak? Oke. Terus yang kedua, yang ketiga punten, yang ketiga itu saya catat tulisannya. Saya catat ya, Pak. Saya itu pengen gini, Pak, buku yang misalnya buku atau modul yang saya buat itu sebetulnya layak enggak sih diberikan kepada anak kayak gitu. Paling tidak ada pengkoreksian lah, itu ngoreksinya itu kemana, Pak? Atau mungkin Pak Soleh ke depan bisa saya mintai pengoreksian biar buku yang saya tulis atau modul-modul yang saya buat itu bisa layak diberikan kepada siswa. Takutnya baik menurut saya kan belum tentu baik menurut orang lain. Kayak gitu, Pak. Oke, Mas. Mungkin itu saja, Pak. Oke, Mas Fandi. Mas Fandi. Andi. Mas Andi. Oke. Ini sambil saya share nih, share screen dulu. Masih Eropa. Masih Eropa ini kena share. Terima kasih sih. Stop, sebentar. Mas Andi yang bahagia, yang baik hati, yang banyak sedekahnya, murah senyum. Oke, begini Mas Andi. Nah, ini buku. Nah, ini ya. Biar tahu contoh buku yang sudah dipublikasi. Jadi, pertanyaan pertama, bagaimana supaya terbit? Nah, Mas Andi sudah punya koneksitas dengan penerbit belum? Alhamdulillah sudah, Pak, karena beberapa tulisan saya sudah dipublikasikan. Tapi lingkupnya itu untuk lanjut. Lingkupnya itu untuk referensi perkuliahan, Pak, bukan di dunia pendidikan utama SD. Oh, itu penerbit itu. Ya, artinya mungkin dalam bentuk apa? Cetak buku atau cetak terbatas ya? Nggih, cetak terbatas, Pak. Itu namanya fungsi modul. Ya kan? Nggih. Buku tapi fungsi modul untuk kuliahan kan? Nggih. Ya bagus. Jadi penerbit itu rata-rata punya yang mengurus ber-ISBN itu adalah penerbitnya. Karena syaratnya cukup mudah. Karena ada syarat tertentu itu misalnya penerbit sudah ini
penerbitnya yang paling tahu. Sebab saya selama menulis berkali-kali itu semua urusan ISBN itu dilakukan oleh penerbitnya. Karena bukan kepentingan kita itu enggak terlalu, karena penerbit kalau mau diakui ya dia harus bayar ISBN. Penerbitnya juga punya punya keuntungan harus di ISBN kan. Jadi penerbit harus daftar ke Perpusnas, namanya Perpustakaan Nasional. Bisa melalui online, bisa melalui datang langsung. Syarat-syaratnya, Mas Andi, nanti buka aja Perpusnas. Perpustakaan Nasional membuat ISBN. Nanti di sana dikasih petunjuk. Tapi kalau Mas Andi yang ngisi, itu tidak akan lengkap karena di sana ada unsur dari penerbitnya, misalnya penerbit apa, terus melampirkan tentang penerbit ini abal-abal apa tidak gitu. Jangan sampai penerbitnya itu cuman fotokopi tok gitu loh, bentuknya sudah CV apa PT gitu loh. Ini sekedar. Jadi kalau misalnya saya menulis buku di pemerintah kayak gini nih, itu yang ngurus penerbitan itu direktorat. Atau tulisan saya yang menulis yang untuk penerbit misalnya. Ya ini supaya teman-teman juga mengerti tentang ini. Misalnya saya menulis tentang untuk penerbit nih ya, misalnya untuk penerbit ini mana? Itu yang ngurus mereka, yang ngurus mereka. Nah ini buku saya yang sama penerbit itu diurus oleh mereka. Saya tinggal terima jadi, Mas. Terima jadi ini. Jadi saya tinggal beres lah. Nanti penerbitnya yang ngurus itu, syarat-syaratnya sangat mudah. Bisa lah, benar bisa. Oke. Selanjutnya yang kedua, mengolah buku yang ada. Oh gini, plagiat. Plagiat itu Mas Andi ada toleransinya. Toleransinya plagiat itu cuman 20-25%. Nah, plagiat nanti meskipun Mas Andi mengolah buku yang sudah ada, kalau teksnya berbeda, enggak masalah. Kan misalnya judulnya sama, tapi Mas Andi kan bisa menjelaskan dengan narasi yang berbeda. Enggak masalah. Yang penting tidak kopas. Kopas itu apa, Mbak? Mbak lagi. Kopas itu apa, Mas Andi? Mas Fandi? Copy paste aja, enggak. Yang penting kalau bisa parafrase boleh lah, parafrase boleh. Tapi jangan terlalu banyak. Jadi toleransinya sekitar 20-25%. Kalau lebih dari itu juga bahaya, disebut dengan plagiat. Nah, alat ukur yang jeli itu harus beli, Pak. Yang punya juga penerbit. Kalau kita nggak punya itu, alat ukur untuk mengukur plagiat itu yang sekarang dipakai oleh negara itu namanya Turnitin. Nah, Turnitin itu yang mahal itu, makanya yang punya ya lembaga-lembaga tertentu aja. Kalau Bapak Ibu mau sekedar ngecek di online aja, di online ada, tapi akurasinya tidak terlalu bagus. Tapi buat iseng-iseng, Bapak Ibu nulis nih, dapat 4 halaman misalnya, di Bapak Ibu cek aja di internet, namanya tes plagiat online. Nah, nanti kalau masih di bawah 1000 kata masih bisa dicek. Kalau udah di atas 1000 kata dia nggak mau, harus berbayar. Oh, atau Mas Andi mencoba terus, Mas Andi apa? Buku yang sudah ya gini, tadi kan sudah ngomong Bapak Ibu yang punya karya
itu sebaiknya direview atau ada tim editor. Ya, saya jujur sudah berkali-kali nulis nih, Bapak Ibu. Tapi ketika dibaca orang lain tetap aja ada typo, ada gagal, ada ketidaknyambungan antar alinea, itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu butuh dua orang, dua golongan nih, yaitu editor dan reviewer. Teman sendiri aja, saya siap, tenang aja. Saya siap. Ini buku saya yang terakhir yang sekarang sudah mau terbit aja, tetap direview banyak kesalahan juga walaupun sering, tetap banyak salahnya. Sebab apalagi nulis nih, Bapak Ibu nulis sekarang dapat 1 halaman. Lagi nulis enak-enak, anaknya nangis. Kan terhenti. Kan nulis kembali. Nah, nulis kembali kadang-kadang nggak nyambung sama alinea sebelumnya. Udah terpotong, udah miss. Nah, gitu Mas Fandi. Jadi Bapak Ibu saling, ya KKG ya, yang bisa menulis saling mereview. Ada lagi Bapak Ibu yang mau nanya? Ada? Pak Beta itu kayaknya mau nanya. Siapa? Pak Beta itu kayaknya mau nanya. Pak Berita. Iya. Silakan. Oke Pak, tak nambah lagi Pak. Nggih, Pak Supriyadi. Wah. Panggil aja Beta Pak, biar mudah. Oh, Beta. Betah apa betah? Beta Pak. Keturunan Sulawesi ya? Oh bukan Pak, saya asli daerah Pak, asli daerah Pemalang. Sini. Asli daerah. Beta aku. Iya, iya Bu Inaya. Oleh Pak, nambah. Ini Pak, untuk menulis buku teks itu pakai batasan-batasan. Ini enggak pakai batasan halaman, kemudian batasan babnya. Itu ada enggak Pak? Termasuk misalnya kayak prosedur atau sistematika di dalam buku ilmiah kan biasanya ada juga. Nah, dalam ini ya ilmiah juga, artinya untuk buku teks ini dibatasi sekian bab misalnya, apa memang sesuai dengan kedalaman materi dan juga Mas, sesuai dengan mereka kasih rombongan kan nonton kali. Atau sesuai dengan ya kemampuan penulis dalam mengekspresikan naskah-naskah yang memang ditulis sesuai dengan panduan capaian pembelajaran yang akan diajarkan. Siap. Monggo Pak. Oke. Penjelasannya. Bapak Ibu, yang penting dalam batasan, saya langsung ke eksekusi jawaban aja. Batasan halaman dan batasan halaman itu biasanya diatur oleh pihak lain yang ingin mencetak Pak, karena kaitannya biaya cetak. Oh gitu ya Pak. Contoh Kemdikbud misalnya kayak kemarin kayak tadi itu kan nggak boleh, nggak terlalu lebih dari 200 halaman, ya kan? Iya. Ya, itu kaitannya dengan biaya cetak yang mahal. Mungkin kaitannya dengan biaya sama kaitannya gini, dalam layout buku itu kan ada yang per 4 halaman atau per 8. Jadi bisa kelipatan 4, bisa kelipatan 8. 8 iya. Ya, bisa begitu. Jadi enggak, karena kaitannya dengan pada sistem finishing kan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan, menulis itu yang penting satu tersajikan komponen tadi. Komponen-komponen tentang aktivitasnya ada, kontennya ada, numerasinya ada, terus aktivitas membacanya itu bisa variatif, soalnya ada. Kalau konten itu bisa diramu dalam sesingkat-singkatnya dan sepadat-padatnya yang sesuai dengan karakter Bapak Ibu, silakan. Jadi yang penting unsur dalam isi buku itu memuat hal-hal tersebut. Nah, jangan lupa yang pokok juga selain tadi prosedur penulisan harus memuat ABC yang sudah saya sampaikan, juga usahakan ada konsepnya. Konsep itu apa sih? Konten terkait dengan literasi literasinya yang bersumber dari referensi. Jadi jangan ngawal. Misalnya gini Bapak Ibu, mau menjelaskan jujur, itu referensinya ya tentang jujur. Harus ada referensinya. Namanya
konsepnya, konsep jujurnya ada. Yang kedua, faktanya, fakta kejujurannya ada. Terus bagaimana mencapai kejujuran atau kisah dengan prosedural ada. Yang keempat, metakognitifnya terkait dengan manfaat jujurnya ada. Udah itu yang lengkap. Cukup beberapa paragraf kan, yang penting pengembangannya. Iya. Nah, pengembangannya sesuai dengan passion Bapak Ibu. Satu lagi saran nih Bapak Ibu nih menulis. Bapak Ibu ingat nggak induktif dan deduktif? Ingat. Ingat nggak? Nih. Ya. Apa maning ke mumet. Masa kosong nih kan induktif deduktif. Jadi menulis yang bagus itu gayanya itu induktif. Disajikan contohnya dulu, baru faktanya. Atau contohnya dulu, contoh-contoh yang fakta-fakta dulu, baru teorinya. Misalnya Bapak Ibu mau menerangkan tentang apa, menulis tentang apa nih? Menulis tentang toleransi. Bapak Ibu sajikan kasus-kasus toleransi aja. Terus nulisnya tentang kasus di mana, kisah misalnya di musola mana, peristiwa apa. Baru bawahnya konsepnya. Itu yang sekarang dianggap bagus malah begitu. Jangan kebanyakan teori, tapi lebih kepada peristiwa fakta atau kontekstualitasnya. Keren lah pokoknya menulis mah. Enak. Sambil makan pisang. Oke, monggo. Ya, Ada lagi nggak Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Saya senang nih kalau segini nanya semua bisa jadi buku ini. Satu orang satu betul, nanya Pak. aja. Iya. Bapak Ibu, di tahap akhir-akhir mungkin barangkali ada lagi, masih banyak sih materi tentang buku Pak. Saya belum menyampaikan tentang instrumen buku itu isinya apa aja. Satu lagi ya, supaya hari ini materinya agak lengkap lah. Sebab kalau nggak nanya-nanya juga, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, yang saya belum menyampaikan ini. Nanti Bapak Ibu mohon dicermati. Selanjutnya Bapak Ibu, mana ini dia. Nah, ini buku teks. Karena konsentrasinya hari ini teman-teman mengenal buku teks. Buku teks itu ada bagian dari publikasi ilmiah. Kalau Bapak Ibu sekarang itu ikut seleksi ikut menjadi program PPKB Direktorat, itu ini namanya profesional 2. Profesional 2 itu Bapak Ibu akan mendapatkan materi satu menyusun modul, ya, menyusun PTK, menyusun modul dan menyusun buku. Ini materinya Bapak Ibu kalau terseleksi menjadi salah satu peserta pada program PPKB. Ini jadi nanti para pelatihnya itu usahakan punya karya. Kalau dia ngelatih bagaimana mau ngelatih, kalau dia nggak punya ngelatih buku, dia nggak punya buku, yang ngawur namanya. Kemarin sempat saya carikan narasumber yang itu Pak Sunar begini ya, alhamdulillah ketemu Mbak Bu Tatik, itu teman baik saya, jadi saya tahu persis dia kuat untuk itu. Kemarin Bapak Ibu sudah dapat bagaimana menulis modul kan? Sudah kan? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Modul yang kemarin disampaikan bahan ajar kan ya, bukan modul ajar ya? Ya, udah oke. Jadi ini saya informasikan Bapak Ibu. Buku teks bagi Bapak Ibu yang sekarang kurikulum Merdeka, bukunya bisa di-download, bisa diambil, bahkan di sekolah-sekolah sudah ada. Yang kelas 1 dan kelas 4. Nah, barangkali di teman-teman itu masih menggunakan kurikulum 13 ya. Usahakan menggunakan seri terbarunya. Bapak Ibu kenal buku ini enggak? Kenal, Pak. Kenal. Ini buku kurikulum 13 yang terbitan yang disusun 2018. tahun 2018 18. Jadi ini sesuai dengan KD terbaru Permendikbud 37 tahun 2018.
sejak munculnya buku-buku ini, Kemdikbud nggak revisi lagi karena ada buku terbaru. Nih Bapak Ibu kalau barangkali yang masih menggunakan kurikulum 13, ini linknya saya kasih nih. Ya Pak, kasih link buku-bukunya Pak. Nih, Biar kita Oke. print sendiri. Nah nanti Bapak Ibu ambil sendiri linknya yang buku PAI nggih. Kalau buku kurikulum Merdeka kan sudah ada, kelas 1 dan kelas 4-nya sudah ada. Dah ya. Yang kurikulum 13 barangkali masih pakai. Ini diterbitkan sejak tahun 2018, tapi banyak yang tidak tahu. Ini linknya nih, cendikia.kemenag.go.id. Di dalamnya ada kayak gini nih. Oh ya. Nah, ini kelas 1 sampai kelas 12. Kelas 12 enggak sampai SMA SMK. Nah, ini kelas 1. Ini buku ini di-download bisa per bab, bisa semuanya. Contoh saya ambil kelas berapa ya? Kelas 5 lah misalnya. Karena kelas 1-nya kan sudah Merdeka. Sudah Nah, IKM. Ini buku apa nih? Ini buku. Nah, ini buku. Nah, ini per bab. Bisa per bab, bisa langsung gelondongan. Langsung bisa per bab, bisa langsung segini. Nih buku. Ini kelas 5-nya. Kalau mau download begini. Just lah yang ini nih. Download PDF. Disimak ya ini kan ya bisa. Nah ini nih. Kalau langsung buat pembelajaran ke anaknya bisa, tinggal buka. Tuh, bukunya cakep kayak gini Bapak Ibu nih. Bapak Ibu jarang ada yang tahu ini. Materinya, kontennya kuat kontennya. Karena waktu itu masih berbasis konten. Tuh kontennya kuat, ada jenis soalnya pun ada game, ada TTS, ada aktivitas tuh. Ini buku kurikulum tuh. Kan? Oh ya. Tuh, misalnya tuh. Nanti di-download sendiri Bapak Ibu ini ya. Ini saya kirim kemana nih? Bapak Ibu udah nyarat belum ini? Di ya. Saya tulis di chat ya. Iya. Oh, saya tulis di chat. Screenshot Pak nanti. Oke, ini saya screenshot. Pak Iwan nanti kirim di grup aja ya Pak. Oke, ini yang pertama Pak Ibu yang bekal yang bekal buat Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, bekal Bapak Ibu itu ini Bapak Ibu. Nih. Tulisan Arab, tulisan Al-Qur'an Bapak Ibu itu tulisan Arabnya nggih. Itu harus yang sesuai dengan LPMQ. Naon LPMQ? Aduh, kumaha pisan LPMQ. LPMQ teh lembaga pentasih, lembaga pentasih mushaf Al-Qur'an. Bagaimana tulisan Arabna? Ye konsentrasi ka dieu lah. Ya. Ke laptop abdi. Nanti kita kasih tahu linknya, link downloadnya.
Nah, ini Bapak Ibu yang sudah install, muncul begini, Al-Quran Kemenag. Al-Quran Kemenag. Nah, ini ketika Bapak Ibu nulis, kok Al-Qur'annya sudah begini, ini pasti lolos. Tapi kalau masih non-soft, ada beberapa huruf yang tidak standar. Ini kalau sudah nginstal, ini muncul. Contoh Al-Fatihah, bisa ditampilkan tafsirnya. Bisa tafsirnya ada tafsir Kemenag. Ada mau suratnya boleh, ini tanda kurung boleh. Contoh. Nah, begini. Kan? Gede kan? Tuh. Tulisannya nggak pecah. Bapak Ibu bisa dijadikan sebagai kegiatan anak untuk kaligrafi. Wis penak pol dah. Nah, di mana linknya? Di sini. Konsentrasi lagi, nanti saya bagi ke grup. Konsentrasinya di sini nih. Namanya tulis LPMQ Kemenag. Nah, ini dia. LPMQ Kemenag. Ini juga bisa Lajnah. Nah, ini lembaganya ada di Taman Mini. Yang tukang yang mensahkan, mentaskih. Nah, Bapak Ibu nanti ini nih yang di-download nih. Ini dan ini. Ya. Ini yang di-download nih. Kelihatan enggak? Kelihatan. Yang di-download ini, Pak. Nih, di-download. Ini installnya nanti sesuai dengan karakter laptop Bapak Ibu. Kalau yang 64, yang 64 bit, 32 bit, 32 bit. Ini di sini nih yang di-download dua ini. Saya tak bagi lagi ininya. Chat. Wah, pokoknya yang pelatihan hari ini nomplok rezeki ini wis lah. Nomplok endemik ya. Mana ini? Kayak mana tadi ya? Dah, itu Bapak Ibu. Halo, sebentar. Set. Nah, itu. Lajnah. Oke. Itu bahan-bahan nulisnya ya. Bahan nulis yang berikutnya Bapak Ibu. Jangan lupa menginstal. Ya. Menginstal di HP Bapak Ibu. Install apa sih? Yang banyak. Oke, teman urusannya ya. Nih, menginstal ini nih. Bapak Ibu cari di Play Store. Di sini. Ini nih, menginstal ini nih. Saya tulis di sini. Terima kasih, saya ganti nih. KBBI 5 kayak gini. Nah, ini nanti install ini untuk ngecek kata-kata yang serapan atau bukan. Oke? Ngecek di KBBI. Terima kasih. Oke. Oh, darah nih Bapak Ibu. Darah nih ngerti darah nih. Dah.
Banyak dah. Nah, ini dia, kembali ke sini. Bu Anita mau nanya? Enggak ya? Itu raise hand. Saya tanya Pak. Siapa? Pak Pendeta mau nanya? Oh, silakan. Saya Pak. Saya. Pak Ali. Oh, Pak Ali Muhsin, monggo. Terima kasih Pak Soleh Nggih. sudah menyampaikan materinya banyak yang mudah-mudahan kita bisa memahami dan bermanfaat bagi semuanya. Nggih, insyaallah. Ini Pak, berkaitan tentang sebetulnya bukan penulisan, ini masalah buku PAI yang sudah terdistribusi dari dinas ke masing-masing sekolah. Oke. Itu yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka, IKM itu kelas 1 dan kelas 4. Oke. Itu kok materinya agak beda ya Pak, tidak mengambil referensi dari kelas 1 dulu K13 atau kelas 4 yang dulu K13. Oke. Contohnya di kelas 4 saja itu muncul Al-Hujurat 13. Al-Hujurat sama Tin. Seharusnya itu pada kelas tinggi, kelas 6, kelas 5. Terus ada lagi materi yang sholat Jumat atau apa tanda-tanda ya. Duha. Sholat duha, sholat tahajud itu ya Pak. Oke. Itu kok nggak sama maksudnya dengan materi-materi yang dulu jauh berbeda gitu Pak. Itu Ya. mungkin Bapak bisa ya memberikan pandangan bagi kita. Siap. Sebetulnya kemarin banyak yang tanya ke AKG, mungkin Pak Sunar juga ada apa? Kecamatan Pak, ini kok seperti ini apa? Materinya lumayan apa? Tinggi levelnya gitu. Itu mungkin ada alasan-alasan tertentu Pak bagaimana, padahal itu seharusnya untuk kelas besar tapi sudah tersampaikan ke kelas tahap itu Pak. Berkaitan dengan buku PAI yang sudah beredar kan kurikulum kita. Terima kasih Pak, itu saja Pak. Oke. Saya tak ambil minum sekedap. Oke Pak, ya, monggo. Atau Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan yang dari yang saya tanyakan. Santai Pak, tapi pertanyaannya sudah saya serap Pak. Ini pertanyaan yang bagus Pak. Keren Pak, nanya kayak gini saya suka ini Pak. Karena ini perubahan kurikulum harus ada yang nanya kayak gini. Kalau enggak Bapak Ibu guru, halo Pak Ali Muhsin, mendengar suara saya? Iya. Ya, yang Pak, lain jelas. ada nggak mau nanya terkait hampir sama dengan begini? Ya, itu Pak, barangkali yang lain sama gitu Pak ya? Ya, secara umum sama Pak. Itu gini, apa dasar pemikiran? Iya. Ya. Dasar pemikirannya apa sampai tadi? Betul. Bapak Ibu yang terhormat, ini yang saya maksud dengan beberapa daerah sedang sibuk, bukan sibuk sih, sedang prioritas mengenalkan kurikulum. Ini lompat bikin buku, berarti saya sacui jempol. Karena saya baguslah, malah nggak usah terlalu viral ikut. Jadi salah satu materi IKM pendidikan agama Islam, saya kan fokusnya ketika melatih ya fokus ke pendidikan agama Islam aja. Jadi Bapak Ibu yang rujukan dari rujukan buku kelas 1 dan kelas 4 itu rujukannya dari mana? Dari capaian pembelajaran yang sudah ada, yang sudah menjadi keputusan Kepala Badan Standar BK SKAP. Jadi itu SKP. Iya, itu rujukannya ke situ, Pak. Rujukannya ke sana. SKP. Ini nanti saya share ininya, keputusannya.
Jadi untuk sebenarnya kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah ada bukunya, tapi yang dipublis baru kelas 1 dan 4 terkait dengan kebutuhannya baru kelas 1 sampai kelas 4. Rujukannya ke sana. Nah, yang jelas karena rujukannya berbeda dengan kurikulum 13 pasti berbeda. Kalau dulu kita kan rujukan menulisnya kemana Pak? Rujukan yang kurikulum 13 kan ke Permendikbud nomor Standar 3. nomor Iya. Kalau 22. yang terbaru kan dulu kan 22 standar isi 22 ya. 21 22 23. 24 tentang lalu kan direvisi menjadi 37 nomor 2018. 2018. Rujukan menulisnya ke sana. Kalau sekarang rujukan menulisnya ke CP, capaian pembelajaran. Nanti capaian pembelajarannya saya kasih nih Bapak Ibu. Iya, iya. Jadi Bapak Ibu boleh menyusun buku sesuai dengan CP. Nah, di CP ini bedanya kalau dulu sudah ada KD ya. Kalau di CP itu belum muncul deskripsi nama surat. Itu penulis kita semua mengistihadkan. Mengapa muncul Al-Hujurat 13? Karena di sananya berbunyi peserta didik mampu memahami surah pendek atau ayat Quran tentang hubungan baik dengan sesama. Maka diijtihadkan surat Al-Hujurat yang paling tepat, bukan paling tepat. Bisa juga pakai ayat lain, yang penting surat yang lain. Yang relevan itu ya Pak. Berarti yang tidak harus relevan itu ya dengan Pak. CP-nya. Saya buka CP-nya CP. ya? Saya buka CP. Oke Pak, saya nambah dikit, boleh enggak Pak bertanya Pak? Monggo. Ya. Jadi kan kaitannya dengan tadi ya Pak, dengan buku, itu bahwa buku kan disusun berdasarkan kan CP tadi, capaian pembelajaran yang dirujuk dari tadi standar kurikulum dan asesmen. Nah, artinya apa? Itu kan buku sudah dicetak, sudah jadi, bahkan sudah dikirim ke masing-masing sekolah. Pertanyaannya, apakah ketika kita membuat sebuah buku yang nantinya kita gunakan untuk siswa, apakah itu diperbolehkan? Karena memang kalau kita memang benar-benar melaksanakan kurikulum merdeka, memang rohnya dan filosofinya kan sebenarnya diserahkan pada sekolah. Tapi tapi kenyataannya kita itu mindsetnya masih selalu bersumber menunggu dari atas. Nah, ini memang harus adanya kecocokan antara pengambil kebijakan yang dari atas dari bawah Pak. Itu yang sulitnya kita ketika di lapangan itu sudah berbeda Pak. Kalau dari pusatnya memang kita akui Masya Allah ya Pak, itu seperti tadi dari mulai CP, kemudian nanti ada alur tujuan pembelajarannya, sampai buku-bukunya kan sudah ada. Nah, itu yang menjadi kegelisahan kami Pak. Mohon barangkali Pak Soleh yang memang menjadi interface kita ya di Pemalang dan mungkin di kabupaten yang lain yang memang kebetulan sangat bersinggungan dengan pemerintah pusat, barangkali itu bisa menjadi ya masukan Pak itu. Biar nanti kami di bawah itu lebih mudah, lebih akomodatif terhadap ya lingkungan di wilayah kami Pak. Itu. Problemnya di mana Pak? Problemnya di mana? Supaya saya coba bantu. Ya. Problemnya di gini Pak. Jadi tadi ya kembali ke buku, kita sebenarnya kalau kita baca referensi tentang bagaimana implementasi kurikulum merdeka, itu kan setelah sekolah itu ditetapkan sebagai sekolah penggerak yang di sana akan dikawal oleh seorang kepala sekolah penggerak. Tapi di beberapa daerah termasuk di kami, ini kan sudah boleh dikatakan sudah ya dalam tanda kutip harus melaksanakan tadi kurikulum merdeka yang notabene-nya kan tadi kelas 1 dan 4 harus berjalan. Nah, buku-bukunya itu kan sudah ada. Nah, tadi ada penjelasan dari Pak Soleh, salah satu istihadnya dari para penulis di sana menggunakan surat Al-Hujurat di kelas 4. Nah, itu bagaimana kalau kita atau sebagian teman-teman kita menulis tidak harus dengan tadi surat itu, apakah itu nanti bisa dibenarkan dan bisa dibelajarkan di itu. Nah, seperti itu, Pak. Ya, siap. Itu pertanyaan yang bagus, Pak. Saya jawab dari tag terakhir. Apakah guru bisa membuat
bahan ajar sendiri, ini yang saya bilang sangat boleh, bahkan mendekati wajib, Pak. Lalu mengapa pemerintah menyediakan buku? Itu satu, ada beberapa pilihan kurikulum. Kurikulum merdekanya. Ada pilihan, beberapa pilihan IKM-nya. Ada yang merdeka mandiri, merdeka belajar, dan berubah. Nah, rupanya kita banyak yang menggunakan mandiri belajar. Sehingga dokumen-dokumen yang dari pemerintah itu sebagai contoh, dicontoh dulu. Kalau langsung menggunakan merdeka mandiri, ya Bapak Ibu takut kelenger karena semuanya suruh bikin sendiri. Makanya mandiri belajar dulu, pelajari yang ada itu sebagai sebagai inspiratifnya saja, bukan sebagai rujukan utama, sebagai inspiratifnya saja. Sebagai inspiratifnya aja untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah masing-masing. Jadi tidak kaku nantinya. Pace-nya sekolah menggunakan begini ya silahkan. Tapi saat sekarang karena masih tahap implementasi dan sosialisasi, maka banyak yang memilih namanya merdeka belajar, sehingga dokumen-dokumen dari negara masih digunakan dan dipakai. Kecuali sudah menggunakan merdeka mandiri yang implementatif, sehingga Bapak Ibu dokumen dari pemerintah itu hanya sebagai ini aja, sebagai referensi, sebagai bukan acuannya, sebagai pembanding. Nanti dia mengembangkan sendiri. Boleh bahan ajarnya boleh mengembangkan sendiri, penilaiannya boleh, prosesnya oke, silahkan. Yang penting struktur kurikulum tetap dua, yaitu intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek. Bukan ekstra, sekarang proyek. Ekstra ada lagi. Proyek dan intrakurikuler. Jangan dipahami proyek itu pembelajaran berbasis proyek, bukan. Tapi proyek ini adalah sifatnya dari bagian dari kurikulum, dari struktur kurikulum. Maka harus terstruktur, terjadwal, dan terevaluasi. Jadi bagus, Bapak Ibu berarti sudah mengamati nih tentang ada buku. Maka tahap awal Pak Sunar, mungkin teman-teman perlu juga semacam begini. Rasionalisasi perubahan, sekedar informatif, guru pendidikan agama merespon perubahan kurikulum. Betul. Sebab ini dilihat dari pertanyaannya Pak Supriyadi ini, Pak Beta ini kan jenengan kan sudah mulai baca-baca dan sering dengar, sering mengikuti, mungkin mengikuti atau, tapi alangkah lebih baik jenengan mulai menginformasikan. Kalau ada keraguan tentang satu konten tertentu, jangan disampaikan. Yang keraguan, ini kayaknya kalau menggunakan mesin kayaknya, jangan. Saya juga sama, karena perubahan kurikulum masih dinamis, masih terus berubah, masih dinamis, masih terus akan berubah. Jadi, tapi kalau informasi awal tentang bagaimana mensandingkan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka, bagaimana titik berbedanya di mana, titik guru harus seperti apa, titiknya itu ya mungkin di awal ini bisa, nggak apa-apa. Jadi itu harus menjadi agenda tersendiri. Saya memang tahap awal sejak libur kemarin Pak, sejak libur kemarin itu 3 kali angkatan dari direktorat itu memang fokus mengenalkan ini, dan alhamdulillah ini beberapa provinsi kabupaten yang teman-teman sudah dilatih itu mengimbas ke provinsi mereka, ke kabupaten mereka, bahkan karena satu provinsi ada yang dipilih satu, saya lihat itu dia muter aja tiap kabupaten sampai puyeng kali dia. Ya, begitu Pak Ali Musin, mungkin kita perlu sedikit tune up tentang informasi kurikulum merdeka. Ini pertanyaan yang menggugah supaya kita lebih tahu tentang kurikulum, mengapa berbeda, mengapa muncul al-hujurat. Ini pertanyaan ini memantik teman-teman untuk lebih tahu tentang kurikulum merdeka.
Tepuk tangan buat Ali Muhsin lah. Enough. Ada pertanyaan lagi nggak? Boleh Pak. nambah lagi Pak, tambah satu lagi Pak terakhir. Oke, monggo. Ya. Ini kami ikut membantu kawan-kawan, barangkali kegelisahannya sama dengan saya Pak. Ini kan di lapangan, karena kita kan baru-baru ini ya boleh dikatakan 1 minggu, ya actionnya sih belum Pak, tapi kan mau tidak mau kita sudah dihadapkan pada IKM ya Pak, khususnya Oke. pada mata pelajaran pendidikan lah. agama Islam. Iya. Kita di lapangan sudah tersebar bahwa struktur kurikulum yang ada di PAI itu alokasi jamnya ini info yang beredar apa di samping ada kajian tertulis yang bisa kita serap ya. Itu di sana untuk kelas 4 dan kelas 1 dan kelas 4 yang tadinya struktur kurikulum alokasi jamnya kan 4 JP ya Pak. Iya, yang kemarin. Nah, sekarang itu tersebar informasi bahwa untuk PABB kelas 1 dan 4 itu 3. Lah, saya perlu konfirmasi apakah memang benar, tapi saya pun masih punya keraguan, Pak. Selaku IN di tingkat pusat, Pak Soleh, saya butuh penjelasannya. Jadi maksudnya gini, Pak. Yang pernah saya pahami bahwa 4 jam itu tadi kan disampaikan ada intra, ada project ya Pak. Apakah itu yang saya pahami bahwa di dalam PAI itu yang intranya itu dialokasikan jam pelajarannya itu 3 jam, kemudian yang 1 jam pelajarannya itu sebagai project. Yang tadi perlu ada perencanaan waktu dan pelaksanaannya. Mohon untuk dijelaskan Pak. Barangkali ini sebagai pencerahan kita semua. Nah, pertanyaan ini juga memantik Bapak Ibu untuk lebih tahu tentang kurikulum ini. Saya mau tanya, siapa yang penasaran? Tepuk tangan, raise hand semua, raise hand. Yang penasaran kurikulum Merdeka, siapa yang penasaran? Coba raise hand. Coba Bapak Ibu tunjuk tangan, siapa yang penasaran? Wah, ya. Kalau saya sarankan mungkin apa ya? Ini penting sih, menurut saya penting untuk disampaikan, terutama kapannya saya. Kalau nggak bisa ketemu lewat tatap muka, Bapak Ibu siapkan online aja deh. Oke, Pak. Pak Sunar, jangan memikirkan itu Pak Sunar. Saya ditanya begini punya tanggung jawab untuk menyampaikan. Saya langsung sampaikan itu. Siap. Siap Pak. Terima kasih. Ya saya ini harus ada materi khusus, tapi untuk ini saya jawab dulu nggak apa-apa supaya penasaran. Jadi Bapak Ibu, struktur kurikulum pendidikan agama Islam itu betul. Kita sudah yang khas dari kurikulum ini PAI-nya, struktur kurikulum tidak berubah secara jam, tetap 4 jam, tapi dibagi menjadi 2, yaitu yang 3 jam pelajaran untuk intrakurikuler, yang 1 jam itu project. Jangan dibayangkan project itu Bapak Ibu pembelajaran berbasis PJBL, bukan. No, not PJBL. Ini project. Project itu Bapak Ibu kerjasama dengan guru lain. Bahasa orang Pemalang Tegal itu kegiatan yang mengangkat nilai-nilai darah yang terencana, terlaksana, terevaluasi, terpublikasi, tapi mengangkat kearifan lokal. Iya, kearifan lokal kan itu. Nah, ini bingung lagi nanti kearifan lokal itu apa lagi. Ya pokoknya intinya ada kegiatan. Jadi Bapak Ibu terus yang kedua, di siaga juga belum berubah, tetap masih menggunakan 4 jam. Jadi struktur kurikulum kita begitu. Kalau saya jadwalnya kurang lebih seperti ini. Terus dan yang terbaru jadwalnya kira-kira seperti ini. Saya buka dulu sebentar. Saya masih terlihat ininya enggak? Terlihat ininya, share screen-nya Bapak Ibu? Belum Pak, belum kelihatan. Oh belum. Belum kelihatan. Benar. Betul Pak.
Masih Pak Yakin. Solehnya yang Ainul yakin. Oh iya, saya belum share screen. Pak Beta pinter. Nih Bapak Ibu, jadi struktur kurikulum pendidikan agama Islam itu sekarang gini. Jadi struktur kurikulumnya ada pembelajaran intrakurikuler dan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Ini kalau persentase 80-20. Lalu jadwalnya begini. Jadi pendidikan agama Islam alokasi per tahun sekian, alokasi proyek per tahun sekian, jumlahnya sekian. Ini per tahun. Jadi pembelajarannya ketercapaiannya bukan semester 3. Nah, ini struktur kurikulumnya. Nggak ada tematik karena nih. Dah, tuh. Jadi Bapak Ibu, itu sekilas tentang jadwal. Jadi tetap nilainya tetap 4 jam. Hanya intrakurikuler itu bukan ekstrakurikuler. Jadi proyek itu bukan ekstrakurikuler juga. Jadi jangan salah paham. Intrakurikuler itu bahasa Bapak Ibu itu yang diajarkan berbasis kontennya, konten isi materi. Ya. Sekarang 35 menit. 35 menit per CP. Berarti kalau 3 CP hitung sendirilah, saya juga bingung. Ya, 105 Pak. 105. 5. Jadi nanti sekolah pasti punya jadwal, tapi saya lihat di sekolah jadwal-jadwal belum menyesuaikan CP ini. Ada yang jam 10 istirahat, ada yang jadi istirahatnya masih pola lama. Jadi struktur, iya nggak apa-apa. Jadi urusan-urusan begini Bapak Ibu nggak usah ikut pusing. Iya. Yang urusan-urusan itu jangan idealis. Belum waktunya istirahat, kan 1 jam 35 menit. Itu biarin aja. Wilayah Pak Soleh itu Pak. Wilayahnya Pak Soleh itu Pak. Wilayahnya Pak Soleh selaku IN. Saya juga sama kayak Bapak Ibu. Biasa fleksibel Pak Beta. Ya, fleksibel aja. Jadi ada kalanya Bapak itu gini. Jadwal. Samikna watokna juga karena sebagai guru yang penting Bapak Ibu itu jadi guru itu kan ada yang tidak diharapkan kehadirannya. Ada yang diharapkan kehadirannya. Dan ada yang hadir tidak diharapkan, sama aja. Datang nggak ada dia ya nggak apa-apa. Nggak ada dia yang nggak apa-apa sekolahnya. Yang bagus itu yang diharapkan kehadirannya. Apa? Karena kontribusinya banyak. Jangan sampai wujudi keadami ada di situ tapi nggak punya peran apa-apa. Tapi guru agama kan tadi kayak Ikhwan bendahara bos, sibuk. Makanya pipinya tembem itu habis. Pengurus keuangan. Pakai duit Pak, pakai duit. Ibu-ibu ada yang nanya nggak? Nggak terasa ya waktunya. Kayaknya siap ya Bunaya. Iya Pak. Oh siapa? Oh Pak Sunar ya, monggo. Oh, terima kasih waktunya. Berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka, bahwa pengurus KKG PAI Kabupaten Pemalang bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang sedang merencanakan untuk diklat IKM Pak ini dalam waktu dekat. Kami menunggu dari dinas kapan pelaksanaan untuk data semua GPAI di Kabupaten Malang akan diikutkan dalam program diklat IKM biar tidak ketinggalan Pak ini. Ini informasi untuk IKM sehingga kita nanti bisa lebih mendetail paham tentang IKM. Kemudian berkaitan dengan diskusi hari ini Pak,
mengembalikan topik agar kita bisa memperoleh pemahaman bagaimana buku yang kita tulis bisa masuk dalam publikasi ilmiah dan bagaimana cara untuk bisa memasukkan ke dalam nilai PAK gitu. Berkaitan dengan itu, kami menanyakan kepada narasumber buku-buku karya sendiri seperti apa yang bisa untuk publikasi ilmiah. Kemudian misalnya saya punya buku dalam pendidikan, tapi dibuat bersama-sama. Misalnya semua pengurus KKG ada 6 buat satu buku, apakah bisa masuk dalam publikasi ilmiah. Kemudian yang berkaitan dengan indikator buku yang layak, ada konten, ada infografis, ada layout, reviewer, tim editor. Ini memang sangat banyak persyaratannya, termasuk lolos Turnitin. Nah, bagaimana strategi menulis agar bisa lolos Turnitin? Itu saja, nanti bisa mengembang agar teman-teman yang mengikuti pelatihan ini bisa memperoleh nanti buku-bukunya bisa masuk dalam publikasi ilmiah. Matur nuwun Pak Soleh. Terima kasih Pak. Baik, kembali ke tema pokok tentang buku nih. Jadi buku untuk kenaikan pangkat itu biasanya mulai dipakai di 3D ke atas, ya. Pertama itu, kalau masih 3A, 3B itu belum masih pengembangan diri. Paling kalau kurang ya kayaknya modul dan makalah hanya cukup. Kalau buku yang kepengen Bapak Ibu bernilai untuk kenaikan pangkat, satu seperti yang saya sudah sampaikan itu harus ber-ISBN. Ini kelihatan nggak besarnya? Oh ya? Belum Pak. Oh, saya tadi saya tutup ya. Lupa. Ini jadi kalau Bapak Ibu punya buku teks, ini yang sendiri dulu ya. Buku teks pelajaran khususnya pendidikan agama Islam itu angka kreditnya cuma cukup besar. Ya. Tapi dengan syarat yang kayak tadi, lolos PSNP atau kalau buku pendidikan agama Islam itu lolos dari Litbang. Litbang itu ada penilaian buku, salah satu program itu penilaian buku. Kalau sudah lewat dari Litbang itu direvisi kemudian diajukan ISBN-nya. Nah, itu nilainya besar, Pak. D. Seperti itu. Nah, kalau buku teks yang dicetak tapi tidak ber-SBN tadi kayak tadi itu nilainya 1. Itu yang nomor 3 nih. Ya. Nih. Ini kalau saya nulis, ini saya punya nulis yang ini dan ini, Pak. Saya kan juga nulis yang untuk penerbit, nilainya ini. Sebab saya juga beri SPN, syarat BSPN itu kalau buku keagamaan harus melalui Litbang. Lalu bagaimana kalau tulisan Bapak Ibu berkelompok? Nah, ini. Misalnya tulisannya berkelompok dan tidak beri SPN. Nah, nih. Berkelompok juga tidak beri SPN. Kalau berkelompok itu yang dapat nilai itu hanya nama pertama, nama kedua, nama ketiga dengan persentase yang sangat minim, Pak. Minim. Boleh jadi
Kalau rombongan seperti itu, jatuhnya jadi kecil karena pakainya persentase. Nah, oleh karena itu, kalau Bapak Ibu punya buku teks tidak dicetak oleh ISBN, kalau saya sarankan sih ditulis 1 orang. Misalnya yang butuh kok Bu Nur Khotimah. Udah, karena yang butuh kan Bu Nur Khotimah. Udah kan butuh seorang doang. Tulis aja Bu Nur Khotimah. Supaya ada nilainya. 1. Kalau nanti Bu Anita juga butuh, nyetak sendiri aja. Bu, khotimahnya hapus. Meskipun itu tidak dibenarkan secara secara penulisan, tapi secara kemanfaatan kenaikan pangkat ada. Gitu, Pak Ibu. Apalagi tadi yang terakhir Pak Sunar ya, tentang buku apalagi ya tadi? Berkaitan dengan Turnitin, strategi. Oh, Turnitin. Bagaimana agar kita lolos Turnitin? Supaya lolos Turnitin itu jangan plagiat, titik intinya tok. Wis. Kalau Bapak Ibu, jadi gini contoh Bapak Ibu di Turnitin ya. Nih contoh yang di Turnitin ini akan begini nih. Saya kasih tahu nih. Nah, ini hasil Turnitinnya. Nah, hasil Turnitin mana ya? Jadi kalau di Turnitin, hasil dicek Turnitin itu akan ketahuan dari blog mana, dari alamat mana, itu akan ketahuan. Ini contoh ya. Nih, Bapak Ibu nih yang punya Turnitin. Nih. Turnitin, hasil Turnitin. Mana ini? Oh, ini mah sudah lolos Turnitin. Yang belum lolos sebentar ya, yang belum lolos Turnitin sebentar. Saya punya filenya yang belum lolos Turnitin. Sebentar saja. Nyari filenya Muhammad. Nggak ketemu. Mana ini? Modul. Ini Bapak Ibu nih ya, saya share lagi nih. Ya. Hasil Turnitin. Nih contoh hasil Turnitin. Ini saya tulis secara ini. Tapi kena karena tagnya terlalu sama dengan ini contoh Setjen Dikdasmen Kemdikbud 8%. Ini isinya adalah regulasi tadi, regulasi tentang CP. Muncul seperti ini, semuanya muncul, skrip muncul. Ini yang hasil Turnitin itu warnanya kayak gitu. Di hasil Turnitin itu berwarna. Tuh. Ini hasil Turnitinnya. Jadi ketikan sendiri dengan ngopi, dengan tidak itu kelihatan Bapak. Belum nampak. Hanya 2 file yang nampak. 2 file. Tidak kelihatan, Pak. Oh, saya ulang. Tadi yang hasil Turnitinnya. Hasil Turnitin nggak kelihatan? Iya. Kelihatan nggak? Iya, sudah kelihatan, Pak. Nah, ini hasil Turnitin nih, Bapak Ibu. Tuh, jadi nanti nih yang parafrase merubah kata. Tuh. Caranya supaya terhindar lolos plagiat, ya Bapak Ibu ngetik sendiri atau parafrase. Parafrase itu ada kalimat yang sudah di buku yang lama. Kalimatnya diubah sedikit, namanya parafrase. Itu. Iya, dirubah sedikit lah gitu. Jangan plek pisan. Itu. Bapak Ibu harus mencoba
mulai mencoba menulis. Sekarang gini deh. Sekarang gini deh. Sekarang mulai bagaimana memulai menulis gitu ya. Yang pokok nih. Udah di hari-hari, di detik-detik akhir. Mulai menulis itu satu, ya, pastikan Bapak Ibu dari pengalaman Bapak Ibu, tulis dulu pengalaman. Ya, pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar Bapak Ibu jadikan sebagai referensi atau ide awal. Nih ya, saya mencoba begini nih. Kalau Bapak Ibu mulai dari sini. Mulai saja, meskipun hanya 1-2 kalimat, mulai saja. Contoh cara mengembangkan kalimat nih ya. Pertama 5 kalimat. Kembangkan setiap kalimatnya. Kembangkan. Halo? Ya. D. Oke, Pak. Oke, Pak. Mulai saja Bapak Ibu, mulai. Nah, karena sekarang kalau Bapak Ibu mau mulai, belajar kolektif dulu, kolektif. Contoh nih ya, Pak Sunar bab 6, bab 1, Pak Beta bab 2, Pak Bu Indah bab Ali. 4, Bu Silvi bab 4, 5. Untuk latihan dulu, untuk latihan mulai dulu aja, mulai. Nanti jadikan sebagai buku pendamping. Kalau menurut layak diterbitkan, Bapak Ibu maju ke dinas, Pak. Saya sudah punya buku sendiri nih, Kabupaten Pemalang. Pakainya buku ini aja, masuk ke Siplah. Nah, gitu. Mantap. Nanti ambil saya siap jadi reviewernya kalau teman-teman nggak usah khawatir. Khawatir dah. Yang kedua, kalau mau mulai, sebenarnya menulis yang baik itu kan best practice-nya Bapak Ibu. Iya. Contoh nih Bapak Ibu masuk ke kelas nih. Halo, apa kabar anak-anak? Apa kabar? Apa kalian sehat? Oh, nah ketika ditulis di sana, gini, judulnya misalnya beriman kepada malaikat. Lalu di situ Bapak Ibu paparannya begini. Apakah kalian mengenal tentang malaikat? Di paparannya begitu. Coba jika kenal kalian, coba sebutkan. Apakah di antara kalian ada yang belum mengenal? Nah, baru Bapak Ibu bahwa ternyata malaikat itu bla 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 bla. Baru ayatnya bla 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 bla. Baru kasih contoh kayak tadi induktif. Induktif itu kamu mungkin pernah melihat si Ahmad. Dia perilakunya sangat baik dan teratur. Nah, itulah dia contoh anak yang beriman kepada malaikat. Udah. Jadi best practice-nya Bapak Ibu di kelas, tulis aja. Itu akan menjadi buku. Nah, lalu bagaimana? Diperkuat dengan fakta. Faktanya apa? Pakai ayat maupun hadis. Gitu namanya faktanya. Diperkuat sama ayat dan hadis. Dah. Baru setelah itu terus-menerus. Saya juga ingat banget tulisan saya yang pertama itu kacau dulu waktu tahun berapa itu nulis ya. Kalau dilihat sekarang ya parah. Enggak. Tapi ya mencoba namanya pertama. Dan tulisan berulang-ulang pun tetap akan ditemukan kesalahan. Yang salah nggak pernah nulis itu tok. Yang nulis aja banyak salah. Apalagi yang tidak. Nah, gitu. Bapak Ibu, ini banyak sekali instrumen isi buku-buku ya. Yang penting saya belum menyalakan ini nih. Satu lagi nih sebelum akhir. Jadi nanti ini ada cara menyajikan kontennya begini, cara menyajikan isinya begini, cara menyampaikan kegiatan belajarnya begini, cara membuat evaluasi begini. Ini sudah saya nanti saya kirim
filenya aja ke Pak Sunar buat baca-baca di rumah. Tentang publikasi ilmiah udah, ini udah. Kira-kira itu aja Bapak Ibu. Tak terasa hampir 3 jam saya menemani Bapak Ibu. Sampai serak ya. Minum dikit ya, minum dikit. Ya. Coba. Saya mantun lagi. Terbang jauh ke Cendrawasih. Singgah sejenak di Kota Batu. Cakep. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah pertemukan di lain waktu. Masya Allah. Bapak Ibu, saya barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Satu lagi saran buat Pak teman-teman KKG yang barangkali nanti mau mengajukan kegiatan IKM Dinas Pendidikan ya. Di Kabupaten Tegal kemarin juga per kecamatan dikirimlah para pengawas gitu ya, dari nggak tahu pengawas atau apa gitu. Tapi tidak menyentuh secara spesifik pendidikan agama Islam. Akhirnya mereka mengulang kembali khusus guru pendidikan agama Islam. Jadi mudah-mudahan tetap bisa dikawal Pak Sunar bagaimana guru pendidikan agama Islam mendapatkan muatan khusus secara spesifik tentang IKM, karena memang ada bagian-bagian tertentu yang berbeda. Secara regulatif sama, tapi ada keilmuan tersendiri tentang PAI. PAI punya ciri khas seperti elemennya jelas. Kalau modul ajar barangkali sama, tapi ada karakter khusus tentang pendidikan agama Islam yang memang Bapak Ibu lah yang tahu karakternya. Itu saja Pak Ikhwan, Pak Sunar, dan teman-teman yang belum saya sapa persatu-persatu nama-namanya. Mudah-mudahan bisa sehat semua dan bisa kembali mengajar dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sohaib Badawi selaku narasumber pada pagi hari ini sampai siang. Tak terasa sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharing langsung, tidak ada batasan atau sesi tanya jawab dan sebagainya, mengalir begitu saja. Terima kasih Pak Badawi selaku narasumber yang hebat. Semoga terinspirasi semua untuk KKG PAI Kabupaten Pemalang khususnya dan semua guru, karena mohon maaf peserta kali ini tidak hanya dari guru agama saja Bapak, semua guru dari SMP dan juga guru-guru SD, guru kelas dan juga sebagainya. Jadi tidak membatasi untuk materi apa saja, boleh berbagai macam untuk penulisan buku. Alhamdulillah banyak sekali ilmu-ilmu yang telah diberikan, trik-trik sampai trik membuat buku sampai penerbitan dan sebagainya. Semoga kita bisa memulai dari sekarang untuk menulis buku. Kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Itulah moto kita untuk ini. Jadi kita tetap semangat walaupun hanya satu kata, satu kalimat, tetap kita mulai untuk menulis. Insya Allah bisa untuk kenaikan dan juga untuk bermanfaat bagi kita, bagi orang lain, bagi teman-teman kita, bahkan bisa bermanfaat bagi siswa-siswa kita yang kita, karena ini terfokus pada modul pembelajaran buku pembelajaran. Sebetulnya masih banyak yang belum saya tanyakan, tapi karena mengingat waktu yang sudah menunjukkan pukul 11:15, ya mungkin bisa kita akhiri atau cukupi. Apakah ada yang mau tanya jawab sebelum acara ini ditutup, Bapak Ibu sekalian?
Untuk sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Barangkali dari awal materi dan sampai tadi terakhir, ada yang mengganjal atau pingin mengeluarkan atau pingin bertanya secara langsung, monggo bisa dibuka untuk sesi ini. Tapi sebelumnya tadi Pak Badawi belum belum kenal lebih jauh. Ketika langsung tutup poin ke materi, dan mohon maaf Pak karena saya kira saya sudah diperkenalkan tadi. Ya. Bapak Ibu, saya HP-nya saja Pak. Ya, saya perkenalannya terakhir saja. Ya. Ini saya alhamdulillah dipercaya nulis sama pemerintah itu sejak kurikulum 13 ya, alhamdulillah sampai sekarang. Terus satu lagi Bapak Ibu, pemerintah itu selalu memilih orang-orang terbaik untuk dilatih, dididik. Jadi kebetulan saya juga dulu waktu pendidikan karakter juga terseleksi banyak guru untuk diterbangkan ke luar negeri. Nah, itu memilih Bapak Ibu. Semoga nantinya di Kabupaten Pemalang ini ada orang-orang yang terpilih untuk bisa terpilih untuk pergi ke sana. Ini nomor HP saya nih Bapak Ibu nih. Nomor HP saya boleh catat nih. 0859 2172 0859 21 72 2499. Ini beberapa buku saya nih Bapak Ibu yang pokok ini. Kalau judulnya sekitar ada 9-an judulnya. Itu saja sih Bapak Ibu, siapapun saya yang penting buat Bapak Ibu tidak terlalu lah, yang penting kita itu bisa berkenalan. Udah karena jabatan itu tidak akan melekat kecuali kita niat bermanfaat. Bukan begitu, Pak? Iya, Pak, betul. Iya, jabatan ini tidak akan melekat kecuali kita ada niat untuk manfaat. Saya jarang menyebutkan itu, tapi betul Pak, kita selesai kok. Yang tersisa hanya manfaatnya. Benar, kalau jadi guru tidak pernah dalam tanda petik ya, itu juga selesai. Tapi kalau Bapak Ibu jadi guru pernah memberikan sesuatu yang mohon maaf ya, misalnya bisa mengantarkan anak yang juara KORI tingkat nasional dan pembimbingnya Bapak Ibu dan mengantar, ya Bapak namanya terkenal. Oh dulu mah yang tahun 2019 yang Pemalang ini pernah juara KORI nasional, pembimbingnya Pak Ali Muhsin. Wah, Masya Allah. Meskipun Pak Ali Muhsin sudah entah kemana, namanya masih ada karena punya karya besar. Yeah. Tapi kalau karya besar itu akan dijadikan kebanggaan, maka karya itu akan menjatuhkan. Mama nggak mau Bukan begitu, ini ya. Aduh. Terima kasih Bapak. Ya, siap. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, satu sekali pertanyaan saja. Satu saja. Kapan ditutupnya, jangan-jangan gitu. Ada, akan saya akhiri acara pada pagi hari ini. Foto bersama. Bermanfaat, semoga ilmunya kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekarang atau besok pasti akan bermanfaat. Terima kasih, saya selaku moderator pada pagi hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu jalannya acara pada pagi hari ini banyak kesalahan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum diakhiri, monggo kamera dibuka untuk foto bersama. Monggo kamera dibuka Bapak Ibu. Saya pakai peci. Apapun itu dimanapun Anda berada, baik itu di sekolah, di masjid, di jalan maupun di rumah maupun di taman-taman, boleh dibuka Bapak Ibu untuk foto bersama sebagai bukti bahwa kegiatan kita ini
telah saya sampaikan Bapak Ibu. Foto ya. Satu, dua, tiga. Barang wis leyap malah Yang pertama, Bu Inai malah hilang. Yang kedua, sesi yang kedua. Masak. Masih di sini, Pak. Videonya buka. Satu, dua. Yang ini ya, yang ruang 2 ya. 1, 2, 3. masih hadir. Yang grup 4, ini grup 3 banyak sekali yang tidak ada wajahnya ini. Ya Allah. Aima, Bori dan sebagainya ini kosong. Ini kemudiannya. Sesi ruang yang 4 sudah sama. Ya alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik. Pak Sunar, untuk share daftar hadir pada pagi hari ini. Untuk daftar hadir ini dan besok dan sebagainya bisa diumumkan di forum ini, Pak Sunar. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, saya barangkali mau musyawarah, saya keluar dulu. Oke. Nggih, monggo ndherekaken Pak Saleh. Nggih, Pak Sunar dan seluruh tim teman-teman semua guru PAI, guru di Pemalang ya semuanya. Guru SMP, SMA, SD, semuanya semoga sehat selalu. Saya akhiri sekali lagi izin live room. Monggo. Terima kasih Pak Ikhwanuddin telah menjadi moderator pada latihan siang hari ini. Pelatihan kemarin dan hari ini hanya memuat 16 jam pelajaran untuk bisa memperoleh sertifikat. Bapak Ibu diharapkan bisa membuat buku dan modul seberapapun bentuknya, seberapapun hasilnya, 2 lembar, 3 lembar tidak masalah, nanti masukkan ke drive KKG PAI Kabupaten Pemalang, nanti dibuatkan drive. Panjenengan membuat modul 1 judul, kemudian membuat buku karangan berupa karangan apa saja, 2-3 lembar cukup, masukkan ke drive Kabupaten Pemalang untuk memenuhi syarat memperoleh sertifikat 32 jam. Karena untuk 2 hari ini maksimal hanya 8 jam, tetapi di jadwal 16 jam. Mengapa? Karena kemampuan dari narasumber 3 jam itu sudah luar biasa, sehingga tidak sampai jam 16.30, padahal sesuai jadwal itu sampai 16.30. Oleh karena itu Bapak Ibu mohon berkenan untuk bisa membuat tugas mandiri berupa pembuatan modul pembelajaran dan karya yang bisa dimasukkan dalam buku teks ataupun buku apapun, buku pengalaman mengajar, pengalaman pribadi dan sebagainya. Terima kasih. Ini nanti Pak Ali Muhsin bisa membuat drive tersendiri, bisa untuk menampung semua tugas-tugas dari sekitar ini 81 peserta. Kalau peserta terdaftar itu ada 250-an lebih, hingga nanti ada dibuat 1 drive, nanti dikumpulkan. Nah, ini merupakan karya besar KKG PAI Kabupaten Pemalang. Bapak Ibu ada pertanyaan berkaitan dengan tugas panjenengan ini? Ini untuk memenuhi syarat memperoleh sertifikat. Karena kami bertanggung jawab ke dinas, ini ada tindak lanjutnya tidak, ketika tidak ada tindak lanjutnya hanya panjenengan hanya
mengharapkan sertifikat ya berarti tidak ada nilai plus dari pelatihan pada kemarin dan hari ini. Monggo barangkali ada 1-2 pertanyaan berkaitan tugas panjenengan. Mohon maaf Pak. Bu Umi Latifah. Berarti hanya 1 judul ya? Ya bolehlah minimal 1 modul, satu modul atau 1 buku itu ya? Yang 1 modul aja cukup. Misalnya buku, kalau buku 3-4 halaman cukup. Ya, terima kasih. Modul 1 judul modul, atau kalau buku karya berarti 2-3 halaman sampai 4 halaman sudah cukup. Buku karya berarti bisa dari pengalaman seperti itu Bapak, mohon maaf. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Saleh Bedawi seperti itu, mencoba untuk menulis pengalaman mengajar dan sebagainya. Oke, terima kasih. Ada yang lain mungkin masukan ke KKG, monggo. Kalau tidak ada cukup dan tugas panjenengan bisa dilaksanakan mulai hari ini. Nanti draft dibuka untuk umum untuk semua peserta workshop pembuatan buku dan modul inovatif bagi guru. Tentang anak-anak. Ada? Terima kasih. Alhamdulillah. Pelatihan 2 hari sudah kita laksanakan, kemudian tugas mandiri hari Senin dan hari Selasa, panjenengan tetap absen, daftar hadir. Nanti daftar hadir di akhir season akan dibagi ke panjenengan untuk bukti dan pendukung dari sertifikat. Ada daftar hadir untuk menampung semua peserta. Ya, kita akhiri untuk pertemuan hari ini dan kita membaca hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kemarin hari ini bermanfaat. Saya tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Di panitia pengurus KKGWI Kabupaten Pemalang mengaturkan terima kasih atas kehadirannya walaupun hanya di Zoom meeting ini, dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan workshop kali ini banyak hal-hal yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu beserta semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup, J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Senar, terima kasih semuanya. Terima kasih.